Ya. Yang akhirnya lahirlah Satrio Piningit. Ini konteks yang lain. Ini kita namanya adalah maritim. Untuk menjelajah samudra, kita harus perlu astrologi, astronomi dan lain sebagainya. Maka Gunung Padang itu dibangun gitu, untuk melihat. Jadi gunung itu menjadi satu loka. Konon gitu. Orang Jawa kuno itu mempercayai bahwa semakin di atas, atmosfer yang mempengaruhi emosi dan pikiran kita itu berbeda. Tingkat aware, keterjagaan atau alertness kita lebih tinggi ketika di atas gunung. Maka sering orang-orang sekarang itu masih mendaki gunung ya. Jadi kalau dulu ada mbah jenengan naik gunung itu rekreasi ya, untuk meningkatkan level dan meruat seluruh residu energi yang ngeflek di sekitar dia. Karena menyerap. Jadi seringlah pergi ke alam, ke gunung atau ground, tapi paling tidak ke gunung. Ya. Disebut gunung itu giri loka. Giri loka. Itu di atas. Nah, dibikinlah di atas gunung itu dengan namanya punden berunda. Nah, uniknya gitu. Kalau saya melihat dari temuan-temuan kawan-kawan saya yang di arkeolog, punden berunda itu umumnya itu ada 3 lapis ya. Ya, maka kalau sudah ada pengaruh dari Buddhis ya ada Kamadhatu, Arupadhatu dan sekian. Kalau di Candi Borobudur kan ada Karmawi Bangga, Sasa Jataka sampai atas Lalita Vistara terus naik hilang Suwung atau Sunya. Tapi di punden berunda yang ada di Gunung Padang ini ada 5 teras. Oke, saya menggali, cari lagi fenomenanya apa. Ini belum ada ide, belum ada yantra atau ukiran. Tapi yantranya itu yantra yang masih kuno dan jenis batunya itu batu yang paling kuno. Batunya batu yang paling lama juga ya menurut teman-teman itu. Nah, ketika 5 teras ini kita deteksi, oke, kita wawancara dengan yang guide saya ke sana. Wah, cerita saya unik, seneng saya mendengarkan dia. Ini Mbah Karuhun gitu ya, dia cerita sampai ke atas, saya seneng. Tapi dari situ saya cari, oh ini clue. Jadi pasti leluhur dia turun temurun itu walaupun dianggap bodoh, goblok, tidak berilmu gitu ya, tapi pasti ada getaran yang disampaikan dari mulutnya itu walaupun salah kaprah itu. Cek saja lewat situ gitu. Kita tracking lewat situ. Jadi saya menemukan 5, oh ini konsep asli ada Nusantara yang tidak lepas ya. Dinamakan sedulur papat 5 pancer itu. Jadi 5 elemen sama. Di Tiongkok mengenal 5 elemen dalam film Avatar. Yang populer sekarang. Jadi ada memori pertama yang kita pakai namanya elemental. Sebelum atom, sebelum partikel berikutnya, elemental. Dan ini dipasopati sama leluhur, artinya diletakkan sebagai tata letak. Akhirnya dia melihat ya, sebelum sampai ke atas itu harus melalui fase ini. Jadi ada di teras pertama saya menyebutnya ada namanya Paseban. Itu tempat penyambutan seperti ini, Paseban. Terus ada namanya Pakubuan. Jadi setelah kita disambut, kita dinaikkan lagi ya untuk dibersih-bersihkan gitu ya. Ya atau pelukatan lah Pakubuan itu. Baru Pandadaran, kita didadar lagi di atas itu, didiksa. Naik lagi, kita dikukuhkan, akhirnya boleh naik ke atas sendiri. Jadi ada pangukuhan dan terakhir namanya pamujan. Di atas sendiri. Nah, itu dengan kujang, itu ada alat untuk meneropong sambil tidur begini. Jadi kita itu memiliki kalender kuno namanya Pranata Mangsa. Pranata Mangsa yang masih dipakai lah di beberapa suku di Baduy. Jadi ada kalender yang menentukan siklus matahari, siklus bulan, siklus bintang yang digunakan untuk kegiatan berlayar dan tanam. Jadi bisa track dengan lubang di kujang. Ini kira-kira titik bintangnya ada di mana? Ini kira-kira sudah memasuki musim itu. Nah, ternyata itu bukti adanya kemajuan maritim ya, dan agraria ya ketika berikutnya terjadi itu. Tapi maritim kita yang paling bagus. Jadi masih ada ingatan Ibu Sud itu membuat namanya nenek moyangku seorang pelaut. Gitu. Nah, di atas itu baru saya bikin, oh berarti satu ini menjelaskan bahwa betul juga kalau kita dianggap alien. Gitu. Betul juga kalau kita dianggap alien. Karena dengan tubuh kita
Dengan kosmologi tubuh kita yang diberdayakan, kita tuh bisa menjelajah antariksa. Dengan telepati, dengan manekung, kita bisa terbang tanpa menggunakan alat terapan berikutnya. Jadi di atas itu karena energinya bagus, ya kalau di situ ada namanya dorpal. Dorpal itu kalau di dalam bahasa kita namanya spastika. Spastika dalam tradisi Buddha itu namanya spatikendra. Nah itu berputar kalau ditaruh di tengah. Nah biasanya bisa berbentuk emas, kalau disebut peripeh ya, kalau dijawab emas, bisa berbentuk mutiara, bisa berbentuk kuningan yang bisa dipakai ya. Karena itu penghantar terbaik sebelum nanti ada ide bikin gamelan dan keris. Itu kita sudah mengenal spastika. Nah, Taman Ratnalaya dalam tradisi Buddhis gitu. Ratnalaya itu artinya mekar gitu. Dan ada namanya duduk Padmasana. Dan itu dorpal itu mekar. Dan ini berputar. Jadi nanti kalau dia pecah itu menjadi kristal. Burst gitu. Itu mungkin terkena emanasi, terkena suara. Dan itu sudah tahu bahwa jagat ini berputar. Semakin diputar, dia bergetar. Mekar, 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 mekar. Dia memancarkan daya lontar yang membuat soul atau energi dalam tubuh kita itu bisa menjelajah antariksa. Artinya bukan kita pergi ke angkasa, bukan. Karena di tubuh kita itu ada string, ya, ada atom. Ketika kita mengalami semakin kecil, spirit itu kalau jenengan mengalami sunya kecil, itu kan terjadi pembebasan. Nah, Anda itu tidak lagi ada kelir-kelir yang bersifat skala begini. Jadi bisa traveling. Jadi ketemuan ya nanti di Gisa sana, ketemuan ya nanti di Marjo Picchu sana, udah bisa itu. Dan itu cara komunikasi di waktu itu. Jadi saya setuju kalau dikatakan alien itu tidak berlebihan. Karena kita sudah menjelajah antariksa melalui kendaraan namanya badan sarira ini. Tubuh, badan sempurna dengan sistem kecerdasan yang paling komplit dari tataran evolusi, tapi menderita karena kecerdasan kita. Karena kita tidak pernah diajari untuk menatap dan menghadap, menyimak diri kita. Hari ini yang kita sebut kesadaran itu adalah diajak menghayati, menyimak dan menghadap diri kita. Jadi bagi saya Tuhan tidak perlu diboyong keluar untuk disembah. Karena sumbernya sudah ada di dalam. Kata Sesi Jenar, Tuhan itu tidak perlu dibawa ke masjid untuk disembah. Dimanapun kamu mindfulness gitu, sadar, kamu menyembah. Gitu. Jadi jangan memboyong keluar, sudah ada di dalam sumber getaran semua ini. Disebut urip atau sang hidup itu. Nah ini yang harusnya kita lihat bahwa tujuan akhir kita adalah pembebasan. Manusia itu butuh merdeka. Artinya dia itu butuh selalu mengalami pembaharuan. Sukacita terjadi karena ada pola yang selalu baru dalam diri kita. Jangan terus menggunakan pola yang tetap, karena ini samsara. Akhirnya banyak orang itu jenuh, maka dia butuh berkomunitas, butuh berjalan, butuh move on. Jadi kalau ajaran Islam, Muhammad itu mengajarkan hijrah, artinya itu move on. Orang kita mengenal mukti, artinya bahagia, dan moksa, artinya merdeka. Dan Muhammad mengajak untuk move on, hijrah lu. Sekali-kali jangan di rumah aja jenuh itu. Artinya ada elemental yang harus kita perbarui, ada energi yang harus kita perbarui. Lah saya makanya bilang, enggak usah terlalu kamu mensakramen kegiatan orang dulu. Oh, mbahku tuh setiap hari ini dia bertapa ke gunung, dia rekreasi, dia mencari refleksi, dia meruat dirinya yang sudah jemu, jalan keluar sesekali. Karena kita makhluk dari alam yang hari ini mengingkari alam. Jadi saya ke Baduy itu ada pengalaman. Saya melihat kaki orang Baduy itu diterima oleh tanah. Tanya ini Mas Roy. Tapi kita berjalan bisa terpleset-pleset, dia tidak. Gila ya, tanah saja bisa menerima dia, kita enggak nih. Memang kita durhaka, enggak pernah nginjek tanah itu. Jadi berdiri aja kepleset nih kita jalan itu, berkali-kali saja tuh. Tapi kita lihat orang Baduy, tanah aja menerima dia gitu. Tapi kita dikerjai oleh tanah ya, ibu kita sendiri, karena kita tuh terlalu menginjak mereka ya, pakai sandal, sepatu itu. Jarang kita koneksi dengan ini. Jadi kita kehilangan kecerdasan bumi kita. Dan kita kehilangan sense kita. Seharusnya anjing itu kalah dengan kita. Karena anjing itu tahu di mana ada jejak memori, di mana ada orang setelah duduk di situ dia bisa mengendus. Dan di dalam meditasi saya mengajarkan cara membau. Jadi sebulan pertama kamu harus membau 26 jenis bau dengan mata ditutup. Itu ajarkan ke Mas Roy untuk melatih sense. Jadi kita tahu ada gempa bumi,
Ada apa ini kita terlatih dan itu diajar. Dan saya lihat, oh ternyata kita itu seharusnya lebih komplit daripada anjing itu susunan sarafnya. Tapi hari ini gara-gara kejumuan gitu dan kita menyerap semuanya, kitanya malah seperti gempa bumi di Cianjur. Saya ke sana, ada kera binatang turun, dia malah naik manusianya. Akhirnya kan dungu itu, sudah kehilangan sense. Gitu. Oke. Ini saya melihat dari Gunung Padang. Dan akhirnya yang ketiga, bener kan, kita turun ya, Adam itu turun dari langit. Adam turun dari langit, kita ini turun, ya bener juga. Gara-gara kita turun itu sendiri, kita disusun oleh pikiran dan emosi, akhirnya kita didefinisikan menjadi makhluk sosial. Makhluk yang rindu akan oneness, persatuan. Jadi kita butuh. Dan pada akhirnya kita harus menyatu. Yang menyatu untuk mengkompensasi persatuan kita adalah kebatinan. Hanya jiwa dan batin ini yang membuat kita menyatu. Tubuh memang tidak bisa. Akhirnya tubuh itu tertarik untuk mencari komunitas. Karena dia kesepian semenjak turun ke bumi. Jiwanya yang kesepian. Nah, belajar hal seperti ini untuk menembus kepuasan batin, agar kita mengkompensasi kepuasan itu di dalam, bukan di luar. Tapi ini sebenarnya menjadi manusia itulah kesempatannya. Gitu. Kalau nanti turun lagi ke bawah, lama lagi evolusi ya. Kita evolusinya lama lagi. Baru ini ada kaitan, ketika ini berkaitan dengan esoteris, berikutnya adalah berkaitan dengan kemajuan peradaban. Di mana ada mandala, punden berudak, di daerahnya adalah emas, kaya akan mineral. Jadi leluhur itu sudah memiliki teknik pertambangan kuno dan perniagaan, dan komplit budayanya. Jadi itu aksesnya sampai ke Pelabuhan Ratu ya, dan itu berputar itu yes. Kalau kita mencoba menggerakkan diri kita, belajar menggerakkan, itu namanya budi. Jadi mengolah, memberdayakan itu budi. Belajar, move on. Setelah budi, Buddha, wise. Ini sebenarnya tingkatan. Baru ini disebarkan ke wilayah daratan sana. Baru akhirnya kita memiliki sekolah Buddhis ya, namanya Sriwijaya, di era Sriwijaya. Baru menginspirasi sekolah Buddha di Nalanda. Nah itu ketika ke sini banyak nih, jadi memang Tiongkok semua peradaban itu memang melancong ke sini. Jadi memang pertukaran budayanya sangat masif. Kalau saya lihat sangat masif. Di abad 7 itu udah maju, udah bisa bikin gamelan itu. Udah bisa bikin keris ya. Metalurginya bagus gitu. Nah Jenana Badara ini mengajarkan ke beberapa orang di wilayah-wilayah untuk pergi ke Gunung Padang. Baru Gunung Padang itu menginspirasi terjadinya candi-candi di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan Gunung Padang ini prasejarah, ketika saya terjemahkan di prasejarah, karena kita punya manusia purbanya kita sendiri. Jadi Pithecanthropus erectus ya, itu ada di kita dan kepalanya sangat besar, ditemukan di Sangiran dan ada di beberapa daerah ya, wilayahan Pelabuhan Ratu, Cianjur itu pernah ditemukan tulangnya. Dan itu kan kalau diukur dari radiokarbon ya 40.000 tahun yang lalu. Artinya klaim itu bisa jadi tidak salah kalau 28.000 tahun yang lalu sudah bikin Gunung Padang. Nah, Gunung Padang ini itu kan nama yang diberikan oleh para misionaris ya di era kolonial. Artinya kan Caang itu artinya terang dalam Sewaka Dharma. Caang itu artinya terang. Nah, terang inilah yang membuat bahwa bangsa ini terang karena bisa naik ke galaksi dengan pengalaman mistik, dengan pengalaman batinnya gitu loh. Ya Muhammad pun ngomong buruk, ya Muhammad tuh belajar itu sebenarnya. Iya. Ya, cuma jangan diceritakan nanti di demo itu. Buruk gitu, buruk gitu. Jadi saknyet sakdep gitu. Jadi di mana kita menatap, kita lebur hilang. Kita berada di segala antariksa. Jadi kalau di Jawa ada namanya di Kejawen. Kejawen ya, ini saya ngomongnya Kejawen bukan Jawa. Ingsun anyekseni orang-orang pangeran angin ingsun. Suwung. Jadi kita yang menggelar dan kita yang menggulung. Nah, disinilah bahwa kita ini disebut tiang atau pancer, penyangga. Di mana Anda berdiri, Anda itu seharusnya memimpin 4 kiblat, lor, kidul, etan, kulon. Anda di tengah pasti. Oh, saya di Jakarta enggak di tengah. Nah, seharusnya kita menjadi khalifah itu benar, pancer, penyangga, penyelaras, penyeimbang, penata, wakilnya Tuhan gitu ya.
Dan menjadi wakil Tuhan, sekarang kita menyabotase Tuhan dan menggunakan Tuhan untuk mengkonfirmasi, mengkompensasi kegiatan naas kita sendiri. Jadi kalau kita membuat eksploitasi alam, deforestasi hutan, ya terjadi gempa dan lain sebagainya, kita bilang bahwa ini adalah kehendak Tuhan, kehendakmu sendiri. Beramai-ramai. Jadi Tuhan yang ada di sana dikabari iblis, loh nama-namamu dipakai, dari perintahmu itu dibajak sama manusia. Masa sih? Iya bener. Gara-gara kamu terlalu banyak eksperimen nyiptain manusia sih kan itu. Nah, kembali ke Gunung Padang, di peradaban itu saya menemukan emas itu sudah menjadi nilai tukar sebelum rempah. Sebelum rempah, emas itu menjadi nilai tukar dan orang kita tahu. Dan dia melakukan pertambangan itu sangat organik. Bahkan untuk membuat keris, dia harus menunggu gunung meletus. Keren ya? Jadi Empu Sendok itu menciptakan keris sampai terjadi petok Buddha ya, kalau tidak salah. Jadi selain kolon daru atau meteor, dia menunggu endapan mineral dari gunung meletus. Maka banyak empu-empu itu masih penjaga gunung ya, seperti Mbah Marijan itu pasti titisan empu. Jadi memang kualitas itu menjadi ciri khas orang di timur. Kualitas, bukan kuantitas. Saya kira teluwaten dan komitmen sabar. Enggak masuk ya, kayaknya leluhurnya enggak mau masuk YouTube. Nanti saya diserang orang-orang sains. Jadi kita alien bener. Jadi jangan disalahkan kalau ada alien. Jadi tujuan orang-orang seperti mereka yang ngomong kita alien dan lain sebagainya, beliau-beliau itu ingin menginspirasi anak-anak kita. Setidaknya anak kita tuh bangga dulu deh. Kalau seneng, dia akan mencari. Oh, ini berarti ini seperti Thanos ya, gitu ya, seperti Marvel ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Daripada ceritanya cuma Adam Hawa bosen gitu loh. Jadi sekali-kali harus baru gitu loh. Karena generasi ini harus baru. Dan saya ini yang mencoba untuk mengundang kekinian dan kekunoan itu menjadi satu. Kekunoan itu harus mengkekinikan gitu, present moment. Nah hari ini kan yang kuno itu rumongso gitu, merasa lebih suci, ya eksklusif lagi. Bocah saiki gak ngerti unggah-ungguh. Anak sekarang tuh tidak tahu budi pekerti. Lah lu ndak transfer loh. Lah kitanya sebagai petetua ini nggak transfer ilmunya kan gitu. Ya anak-anak kita tuh kasihan gitu. Akhirnya dikasih tahu surga juga nggak mau. Karena anak-anak kita tuh taunya surga di bumi. Karena surga sana ndak ada wifi gitu. Jadi saya sangat senang kalau anak-anak kita tuh mulai menjadi sekuler. Minimal menjadi sekuler. Karena suatu kejemuan, inspirasinya apa? Dikreasi sendiri. Jadi leluhur kita itu sangat kreatif. Bisa memasak ajaran, bisa memixkan berbagai bentuk arsitek, bisa mengolah dari bentuk macam rempah dan makanan, jadi sangat alkulturatif banget. Karena sangat terbuka artinya gitu loh, sangat terbuka dengan peradaban baru. Tapi lama-kelamaan tamu ini yang tidak tahu diri. Jadi lama-kelamaan tamu ini yang tidak tahu diri. Ya. Akhirnya dari situ saya meneropong peradaban, pindah ke Airlangga. Airlangga ini naik, ya. Setelah itu Majapahit tinggi. Terjadilah adu domba, ya, yang akhirnya membuat Majapahit decline karena perang bubat. Nah setelah itu Parekrek. Saat itulah kita memasuki zaman kegelapan. Level ketiga, kesimpulan saya tentang Gunung Padang. Jadi Gunung Padang itu tetap menjadi situs tertua. Kalau sedunia itu akan, ya, kalau sedunia bagi saya akan, secara sains, secara mistik sudah, secara saintis akan. Belum ya, karena belum hanya membuktikan gitu ya. Secara saintis akan, tapi di Asia Pasifik sudah tertua yang menginspirasi. Dan itu berlapis ke bawah. Jangan tahu kenapa itu di sana? Karena leluhur tahu. Jadi ada ring of fire yang aktif. Salah satu keunggulan dan keuntungan kita di Nusantara, seluruh barisan gunung berapi itu berhenti di kita. Mulai dari Alpen, berhenti di kita. Artinya pasti subur tanahnya. Tapi itu yang akhirnya dijadikan oleh leluhur kita, kita saja tuh berani mendirikan negara di atas kawah Chandra di muka itu. Memang real kan? Kita berdiri di atas ring of fire yang aktif dan sewaktu-waktu
Gempa tektonik itu sering terjadi banget, bahkan gunung meletus. Tapi santai karena kita sudah punya ilmunya. Saat Mataram kuno meletus, yang sekarang meninggalkan situs ya, nanti jenengan bisa eksplorasi, namanya situs Liangan, ya, yang ada di daerah Wonosobo, Kedu, itu sangat luas, kompleks begitu. Tidak ada bukti satupun orang yang mati seperti di Pompei. Ketika Gunung Vesuvius meletus kan banyak orang mati, tapi di tempat kita tidak ada. Berarti artinya meneropong alamnya itu sudah sangat titis. Sudah membaui dulu mau ada meletus. Sainsnya tingkat tinggi, kecerdasannya sangat bagus, jadi pengelolaannya bagus, antisipasinya bagus. Tapi dengan gunung meletus, apakah leluhur itu menangisi bahwa itu sebagai wabah? Tidak, enggak. Seperti Mbah Marejan lera berkorban. Ketika saya mati menjadi pripeh, tanah ini akan diperbarui karena subur. Dan saya tidak perlu takut mati, pasti saya akan hidup kembali kok. Dan piranti yang saya pakai menjadi tubuh ini pasti tanah yang lebih bagus daripada tanah yang memendam bangkai traumanya orang. Jadi setidaknya kita mati itu jangan terlalu banyak sintetis dan jangan membawa trauma. Nanti kalau dipakai, dimakan lagi, kita ngelahirin tubuh anak kita berikutnya itu tremor, sintetis. Itu 5 elemen ya. Jadi jaga udara, jaga tanah, jaga ini, karena kita akan membangun tubuh yang baru. Artinya harus selalu dibarui. Dan jangan takut mati. Kita itu diceritai soal mati terus takut. Mati dalam ketakutan itu menjadi pupuk yang tidak subur kepada generasi berikut. Nah ketika hari ini bangsa kita bermental tempe, karena 300 tahun kepungkur ini, yang lalu ini kita tergenang oleh trauma. Jadi banyak masalah yang terjadi di dalam tubuh. Ya akhirnya lahirlah seperti yang jenengan ini, sebagai messenger. Mau tanya, jadi Mbah Marijan itu punya sense yang lebih tajam dari manusia yang lain ya? Ya, Chris John aja makanya berlatih ke dia. Jadi bukannya dia mendapatkan bisikan lah, wangsit. Oh, begini. Itu nanti masuknya di Jawa Baru. Yang artinya kodam, wise, ya, karomah, itu nanti masuknya di Jawa Baru. Kalau di Jawa Madya kuno dan Kawit, ini kita tidak ngomong soal hal-hal berbasis kliniisasi dan tahlil begitu. Karena itu berkaitan dengan belief system. Kalau orang kita tuh berkaitan dengan clarity, kasunyatan, harus nyata ke. Sesuatu tuh minimal harus bisa dinalar. Kalau tidak bisa dinalar, getaran yang dirasakan. Tapi kalau langsung saja ngomong berbasis begitu, itu belief system. Itu cara-cara kolonis untuk mendogmatis kita agar kita membelenggu. Cara menguasai bangsa itu ideologi. Atau karena mereka nggak bisa menjelaskan itu apa, jadi dia bawa itu kayak jadi teknik. Yes, karena kita kehilangan serat-serat, kita kehilangan seratan leluhur kita. Terus saya tidak setuju ketika ada yang ngomong ilmunya orang Nusantara itu tanpa ditulis. Itu terlalu kecepatan. Banyak empu kita yang penulis, lah ada prasasti. Dan bangsa ini punya aksara sendiri, tapi berapa orang yang ngerti aksaranya itu? Apalagi bahasanya. Bahasanya malah tidak terhitung, terdiri dari berapa suku? Ribuan gitu. Dan kita kehilangan sekitar 678 bahasa kan untuk saat ini Indonesia ini, Nusantara gitu. Ya karena itu misionaris datang. Jadi Bartholomeus Dias ya, sama Cornelis de Houtman gitu. Itu kan diceritai tuh sama si pelancong ya sebelumnya itu yang nggak sampai segini kalau nggak salah goblok, dan dia menjadi pelaksana dari seluruh perintahmu. Jadi kita mau dipikul dikirimlah misionaris berbasis uskup gitu ya, romo gitu ya. Sama kayak Ibrahim Samarkan itu, ketika Majapahit dilahirkan disebar nih. Ada Syekh Jumadil Kubro 1, 2, 3. Ajak aja nangis-nangis dan berdoa deh. Itu paling gampang. Jadi dia tidak akan melihat keadaan kenyataan. Jadi dia tidak akan berkarya. Karena taunya bumi ini tempat yang mohon maaf, tempat yang brengsek, bangsat, penuh dosa. Kita tinggalkan, kita akan pergi ke tempat yang baru. Dan saya garis bawahi, orang yang ingin pergi ke tempat yang baru, pasti dia tersiksa di dalam tubuhnya sendiri. Kalau tubuhnya itu tidak dijaga, ya pasti jiwanya akan pergi. Artinya, kita diajak bareng-bareng untuk merusak diri kita, lalu kita mencari tempat yang baru, sebagai kompensasi atas ketidaksanggupan kita menghuni tubuh sendiri kan begitu. Sudah di surga, tapi mempertanyakan surga ini ya aneh menurut saya. Surga itu bukan soal tempat, soal pengalaman. Kalau kamu di surga tidak bisa cara mengalaminya, ya percuma gitu. Ya lingak-linguk di dalamnya nanti. Tahu tempat indah nggak bisa merasakan ya percuma. Lah ini datang. Dua inilah
Dua keturunan Abrahamik ini yang ditunggangi oleh kekuasaan. Baru setelah dinangis, nah kan banyak romo-romo dan uskup ya dibunuh. Baru masuk platform POC gitu. Akhirnya lahirlah Satrio Piningit tadi, Ratu Adil. Itu doktrin milenaris. Untuk memberontak karena adanya pajak yang tinggi. Jadi orang-orang cilik yang tertindas, orang-orang itu memang sangat rekoso. Jadi mbah saya sendiri itu mengalami itu gitu. Jadi ini saksi hidup beneran gitu. Ada pajak gerbang, macam-macam dan diambil habis-habisan untuk membangun itu. Tapi anehnya Indonesia itu enggak habis-habis. Mungkinnya kayak renewable gitu ya, gitu muncul leluhurnya sangat kaya. Jadi kita itu semuge, wis abandon gitu, wis berlimpah gitu. Gitu. Nah ini sampai ke era di Jawa Baru terus masuk ke zaman kolonial. Lah berarti untuk sembuh dan sampai kesadaran sering datangi Gunung Padang, candi. Disitulah ada energi-energi penyembuh, ada memori-memori masa silam yang mungkin tidak bisa dijelaskan di nalar, tapi Anda di situ getarannya akan menyembuhkan Anda. Ya. Gunung Padang, Moro Jambi, kok bisa sampai tidak terurus kok sampai akhir itu kok bisa sampai kayak gitu banget ya. Moro Jambi itu kan sedih banget ya Mas ya. Jadi 300 tahun kita itu dibodohi gitu. Jelas kita udah anti, ada jinnya nih, ada kodamnya nih, ini pasti syirik nih. Itu ya, kalau dari golongan is gitu. Kalau golongan kris, ini kuasa gelap nih, tengking semuanya ada di sini. Bisa hancur semuanya. Dan banyak orang-orang saudara kita yang dari Cina, Tiongkok, itu juga merusak patung-patung dewa-dewanya sendiri, kan aneh juga. Itu kodifikasi energi. Itu yantra. Itu geometri, di mana kamu ada benda-benda tertentu, itu bermain untuk menata energi. Jadi sangat kreatif. Nah, semenjak pengaruh Eropa datang, doktrin monoteistik kita tuh ada yang salah. Baru menjadi doktrin duality, perseteruan abadi antara kuasa gelap dan kuasa terang. Terpisah. Ini stoik. Wah gelap hindari, menjauh, musuhi, kan itu akhirnya. Tapi kalau di timur tidak, inklusif. Hal yang bersifat gelap itu harus didaur ulang untuk menjadi bersih, karena itu pupuk. Demit yang ada di bawah itu kan kotor, kan gitu ya. Ya harus di-renewable, menjadi pupuk untuk menyuburkan pertumbuhan bunga kesadaran kita, cara berpikir, cara bernalar. Atau hal yang bersifat negatif di bawah ini, demit ini, dia belum sempurna. Seberangkan dia menuju utara Dwipa yang ada di sini. Wise. Hantu. Setan. Shadow. Nah akhirnya dianggap bahwa ini adalah jelek. Ini yang akhirnya tadi membuat orang-orang di timur itu kehilangan sense. Jadi gini, fasenya gini, prasejarah memasuki sejarah. Oke, jadi ada pelancong dari India dan sebagainya ke sini, dari Tiongkok ke sini. Ini masih oke nih. Ini masih oke, masih bisa kita serap karena sangat sesuai. Kalau Buddhis ya, itu ada Biku Antoni itu. Saya memanggil Biksu Antoni gitu ya. Jadi kalau ajaran Buddhis itu doktrinnya kan sunya. Semua itu tidak ada monoteisnya kalau tidak salah. Semua itu adalah tergantung sikapmu, karma. Maka terjadi karma wibangga gitu. Sebab akibat wohing pakerti. Ya kebetulan akhirnya terus dipaksa untuk mengikuti Siddhartha ya. Jadi 3 aliran ya, menjadi tantranya, Theravada sama Mahayana gitu ya. Jadi itu ada doktrin yang diadministrasikan. Pokoknya kalau sudah diadministrasikan ini repot. Ini repot gitu ya. Maka disuruh ini saya tidak membuat suruhinasi sih. Enggak. Jadi kamu pengikut Mas Tujuh lah, ajaran saya digunakan untuk politik dalam jangka panjang. Terus saya bilang, kejawen. No, saya tidak kejawen. Saya ngomong sains Jawa dan saya hanya melihat, menggunakan dan masih efisien kok saya pakai gitu aja. Oke, Buddhis ya, itu masih diterima karena berkaitan dengan hal-hal esoterisme. Baru ada Hindu, berarti tanpa sebab loh ya. Anagram itu bukan berarti tanpa sebab. Gitu, konteksnya begitu. Kalau saya gali konteksnya begitu. Nah akhirnya saya membuat 3 instrumen. Jadi mendeteksi bahwa tubuh kita itu terdiri dari beberapa perangkat. Gitu. Ya, yang paling pokok ya. Itu ada namanya energi, emosi, pikiran, ya, tubuh. Atau dalam bahasa yang sekarang bisa kita ambil itu ada badan sariro, sulo sariro, sukmo sariro, sukmo sayakti.
Itu kalau dalam tradisi Jawa. Nah, semua itu berada di dalam kemauan kita. Maka saya kemarin bilang, saya masuki surga namanya Badui. Jembatan saya adalah tubuh saya beserta pikiran, perasaan, dan energi saya. Selama saya bisa masih merawat fokus, niat, tekad, dan semangat, saya akan sampai ke surga. Dan itu sirotol mustaqim. Sirot itu terpecah menjadi banyak, karena pikiran itu bersifat pecah, dan emosi mengikuti pikiran. Ketika pikiran dan emosi pecah, tubuh melemah, karena pemborosan energi. Energi kita boros. Maka saya ada spidolnya. Ini kosmologi tubuh. Kalau saya mengenal bahwa kita itu adalah bagian energi, dan energi mengalir dalam tubuh kita. Dan energi ini seharusnya bisa ditingkatkan ke arah optimal. Ya, jadi ada satu lagu namanya Pranowo gitu. Dua kita sebut bisa Prasojo. Tiga sebut Panggraito itu. Tiga lagu ini saya temukan, ini berkaitan dengan pemberdayaan semuanya. Ini berkaitan dengan awakening, keterbangunan atau kebangkitan. Ini fenomena energi. Ketika energi meledak di dalam susunan cakra Anda merasa segar. Aku mengalami hal yang tidak terjelaskan. Badanku terasa prima. Ngapa-ngapain enteng, powerful. Kemanapun saya intinya pokoknya merasakan kesegaran. Merasakan gairah dalam hidup. Karena pasti terjadi kebangkitan, awakening. Ya, setelah Anda menjadi awakening, energi ini nyebar ke seluruh tubuh kita. Dan energi ini akan mendayagunakan seluruh organ dalam tubuh kita. Maka kita menjadi awareness, keterjagaan atau terjaga. Nah, ini yang tidak kita miliki lagi. Kita kalah dengan anjing. Sense kita itu berada di terjaga. Ini yang disebut ailing, sadar. Jadi kemanapun Anda berada, ngerti radar Anda itu kemana. Karena clarity, jelas, alertness, semua alert, kelihatan. Tapi ini belum bisa masuk dalam fenomena consciousness atau pemahaman. Nalar ya. Berarti Anda harus mengolah ini untuk sampai ke sini. Nah, kegiatan kita hari ini, sekolah atau apa itu hanya memberi informasi. Baru terus, informasi terus. Akhirnya informasi itu hanya mengendap menjadi memori temporary. Tidak berbasis praktisi. Nah, kalau Anda pengen anak-anak Anda itu paham, dikasih tahu cepat mudeng, ya harus dipersiapkan ini dulu. Baru diberi ilmu, dia tanggap. Maka saya di pagi hari, ada siklus kita itu tidak boleh sembarang makan. Jadi orang dulu tuh sekarang menjadi intermittent fasting. Jadi kosongkan perut di pagi hari karena kegiatannya baru membuang. Boleh makan ada asarkan raw food gitu ya. Kulupan, pecel gitu ya, boleh. Urap, boleh. Buah, boleh. Kita makan itu, kita pergi ke sekolah, jelas, dikasih tahu mudeng. Itu minimal rumus yang paling bagus. Tapi kalau disuruh makan nasi, gulanya tinggi, pasti ngantuk. Di sekolah, aras-arasan gitu, atau malas. Ini 3 laku, makanya ini disebut laku. Ya, ini laku, ini lakon. Ini lelakon atau lelaku. Hasil. Ini saya rumuskan ya, saya rumuskan sendiri. Oh, berarti ngilmu tinemune kanthi laku. Betul, kalau kita tidak mengolah laku, wadah kita tidak siap diberi informasi. Kita hanya menampung di dalam database, tapi tidak pernah nyetel, mengaplikasikan itu. Karena tidak mudeng. Jadi hanya mendapat knowledge, tapi tidak mengetahui, tidak knowing. Gitu. Akhirnya banyak orang sekarang tuh ya tidak gaung-gaung, dia harus ngapain ya bingung gitu loh. Tapi pinter, jenius itu. Berarti kan balik lagi Mas, yang tadi Mas jelaskan kan alam pengalaman itu kan. Yes. Laku kan pengalaman. Oke. Memang jadi harus dialami. Dan memang kalau tidak dalam terus gimana? Hidup itu kan kaya akan pengalaman artinya. Kita punya apapun tidak bisa mengalami, ya percuma. Jadi yang saya sebut hidup itu memberi kesempatan agar kita selalu tenggelam dalam experience, pengalaman. Intinya itu.
Jadi kamu punya anak, punya ini, tidak punya itu, asalkan kamu terus mengeksplorasi pengalaman menuju yang menggembirakan, menyegarkan dan sukacita, itu keberhasilan dalam menjalani hidup. Artinya pelaku. Nah, orang itu labeling, terpisah, butuh identitas. Tapi apakah kamu pernah mengalami sepenuhnya dari orang-orang di sekelilingmu? Kamu tidak akan pernah bisa mengalami sesuatu di luar kalau yang di dalam itu tidak optimal. Ya karena perangkat pengalamannya rusak gitu. Maka saya bilang kedamaian, ketenangan itu tujuan pertama, jangan tujuan terakhir. Nanti jadinya rip in peace. Iya kan? Tujukan. Oke. Kalau damai di dalam ketenangan, kedamaian, sesuatu menjadi menyenangkan saat kita jalani. Tapi kalau tidak terjaga dengan itu, kan ini fluktuatif. Nah, alam ini kita harus tahu ya, kita itu bagian dari kita itu terkena siklus alam. Makanya Anda belajar astrologi, astronomi dan lain sebagainya lah ya. Saya nggak tahu di ilmu modern apa, kalau kita namanya perimbon. Perimbon itu. Jadi ada 3 yang bermain hukum ini. Ini namanya kroda, krora, loba. Jadi tenang atau satwa rajas tamas gitu ya, kalau Hindunya begitu. Ya, ini bahasa Jawa. Kroda, krora, loba. Ya, tenang, gravitasi, dan inersia atau lembam. Ini bekerja dalam hidup kita. Inersia atau apa? Lembam, lambat, Oh, lambat. ngantuk. Ngantuk boleh karena kita didesain untuk recovery. Tapi kalau sering ngantuk ada masalah di dalam tubuh. Anda tidak memberdayakan energi Anda, oke? Kebanyakan makan gula contoh misal, pasti ini ya agak terserah lah itu. Itu urusan pribadi. Jadi kita yang harus, saya cuma mengajarkan bertanggung jawab sadar terhadap diri, bukan menanggung orang lain ya. Tanggung jawab kepada diri itu namanya budi pekerti. Kalau membudidayakan orang lain itu kalau tidak berbudi dulu dari dalam susah. Karena ini berkaitan dengan vibrasi dan cermin. Orang di sekeliling itu cermin. Bisa jadi orang di depan kita itu keliru karena ada persepsi kita yang gagal menangkap. Bisa loh. Jadi ini yang diopeni dulu ya, pancer ini diopeni. Jadi tenang itu aspek tertinggi. Kita butuh tenang. Di dalam ketenangan terjadi mekar bunga. Terjadi intuisi, terjadi kecerdasan, terjadi pesan. Gitu. Spiritnya mekar gitu ya. Tapi kalau tidak tenang kisruh berbahaya. Tapi kita juga ada gravitasi, karena untuk bertumbuh dan berkembang itu butuh bergerak, butuh bergetar, butuh dinamika, butuh turbulensi, ini ada. Tapi ketika gravitasinya banyak, Anda pasti depresi dan stres. Karena itu kegiatannya pasti chaotic. Berarti ada deficit energi di dalam tubuh Anda. Ada deficit energi menghilangkan kegairahan. Gairah menurun, ini bekerja. Lesu, depresi, stres. Orang yang terkena gravitasi terlalu tinggi, maka kan di Islam ada ya, Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas maksimal. Karena kalau ketika gravitasinya berlebih, hancur manusia itu. Tidak akan move on. Tidak akan mekar, tidak akan bertumbuh dan berkembang. Nah, 2 ini diperhitungkan. Berarti ada cara-cara. Baru lahir di Jawa. Laku ini diringkas. Ada 2 laku yang tidak bisa kita ingkari. 1 namanya upawasa, 2 namanya samadhi ya, atau manekung gitu, atau meditasi. Dan laku ini yang paling khas. Upawa samadhi. Jadi sense kita itu ada karena indera pembau kita. Ini disebut kakang kawah. Jadi kita didampingi jin korin namanya kakang kawah. Ini berkaitan dengan pembau. Ketika Anda meningkatkan pembau, pernapasan Anda oksigen tinggi, kemampuan Anda untuk merasakan sesuatu itu lebih luas. Firasat apapun tahu, sense getaran alam bisa tertangkap. Dan yang berkaitan dengan makan, samadhi. Jadi harus pandai-pandai mengelola makanan. Kalau tidak bisa menjaga makanan, jenis makanannya, beri jeda lah 3 jam untuk mengosongkan perut dalam 24 jam. Kalau enggak, tahu siklus saja. Jadi, ini 12.
Jadi jam-jam segini nih silahkan Anda berlaku pangiwo ya, makan sepuasnya dan lain sebagainya. Nanti sampai jam 6, ya jam 7 lah masih oke. 8 ke atasnya udah kosong, minimal air atau raw food. Karena ini proses ya, mengunyah, menelan gitu ya. Ini proses reabsorpsi sampai jam 12 sampai 1, ini siklus matahari ya. Jadi leluhur kita itu mengenal siklus matahari, maka kita keturunan Ra dan dijajah bangsa bulan. Siklusnya dipendekin, kan kacau itu. Maka disebut Ra atau Brawijaya atau Rahyang Kuwakarna. Kuwakarna atau Sewaka Dharma itu adalah matahari. Dan kita hidup manusia itu siklusnya adalah siklus matahari seharusnya. Per 21 hari ada pembaruan energi saat Anda berjemur. Per 8 tahun atau 1 windu, energi Anda di dalam tulang ekor ini diperbarui. Jadi kalau per 8 tahun Anda merasa segar, tiba-tiba bahagia dan lain sebagainya, ya ada pembaruan energi, tergantung penggunaannya boros apa tidak, itu aja. Ini 3 ya, ini sudah makan aja ini reabsorpsi, ini asimilasi, paginya ini adalah ekskresi, pengeluaran. Jadi jangan ditambahi lagi sampai jam 10. Maka ada namanya Surya Namaskar dan lain sebagainya. Kalau mau memakan yang raw food. Ini teknik yang dilakukan oleh orang Jawa untuk mencapai taraf kesadaran spirit. Tapi ada namanya pangiwo ya. Jadi makan begini losin tapi tahu waktu. Tapi nanti tahu tanggung jawab. Jadi responsibility. Gak apa-apa. Gak gini. Ya sekarang kan lahir ya intermittent keto dan sebagainya. Oke. Itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ini bagiannya Biku Antoni jam berapa? Atau barengan ngisi sama saya aja? Sampai sini dulu ya. Oke. Ya. Tarumanegara itu kerajaan yang tertua di Pulau Jawa itu. Sundalan itu apa itu? Katanya Atlantis ada di Sundalan. Betul. Jadi ada dulu ini. Kalau Tarumanegara Pak, itu dicatat sebagai sistem monarki modern. Sebenarnya sudah modern. Itu disebut zaman sejarah. Karena sudah ada prasasti, sudah ada serat, ya, sudah ada rontal gitu loh. Tapi kalau yang disebut Atlantis atau Antaladwipa itu prasejarah. Belum ada penulisan yang bagus secara terperinci gitu loh. Nah, yang disebut Sundaline itu kan para pelancong tuh yang memberitahu bahwa dulu ada namanya daratan Sewaka Dharma atau Tatar Sunda, itu yang terhubung sampai ke Bharatawarsha India sebelum lempengannya pecah. Nah sebenarnya Jawa Barat ini dulu ya di India sana, ini muter pecah saat terjadi gempa tektonik. Nah kita lihat nih, ada 5 kepunahan yang diukur oleh sains, Tirasik, Jurasik dan lain sebagainya gitu loh. Kita terjemahkan dengan sains itu, coba kita cari premisnya gitu. Tapi ini dugaan saya memang patah. Dan Jawa Timur itu dulu pulau sendiri. Di dekat Tiongkok sana, Tiongkok Selatan sana. Nah ketika ini patah, ini menata. Ketika menata, sama leluhur disebut Dwi Pantara. Dari Tatar Sunda menjadi Dwi Pantara. Dari Dwi Pantara masuk monarki dicatat namanya Nusantara. Karena terdiri dari pulau-pulau, artinya Nusa Antara itu terdiri dari pulau-pulau. Itu kalau sejarahnya begitu. Bisa melihat apa baca tanda alam atau lupa banjir itu awalnya Menyatu dengan alam. Asalkan jenengan sering ke alam, itu paling simpel. Minimal 1 bulan sentuhkan kaki ke tanah, berjemur di matahari pagi. Kalau ditingkatkan lagi ya meditasi, pernapasan, terus ditambah lagi puasa. Tapi kalau yang awal tadi dipenuhi, sering bersentuhan ke alam, nyentuh pohon, alam itu akan bersahabat. Alam akan memberi instruksi kepada Anda. Karena ada di dalam, susunan atom yang ada di pohon dan itu sama kok. Quantum entanglement itu sama. Jadi kalau nyantet orang gampang. Karena susunannya sama kok orangnya. Menangkalnya juga bisa gampang. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi kita bisa memerintah apapun dari jauh. Menyabda namanya. Teknik mensabda inilah yang dimiliki oleh orang Jawa.
Jadi ada mantra itu sebagai, ya nanti saya bahas, sebagai password untuk memasuki dimensi lain atau kesadaran dimensi lain. Misal keris ini di mantra, dia bisa mengakses alam-alam tertentu untuk diejawantahkan. Dari data energi yang tidak dikenal itu menjadi dikenali karena terjemah melalui kelenjar pineal gland kita. Jret, disetel di luar. Wow, tak bikin Dewi Sri, tak bikin Dewi Durga, terserah, karena itu hanya fenomena energetik. Tergantung kita itu mau bikinnya kayak apa. Karena kita punya cipta, rasa, karsa. Cipta, kita tuh memiliki penciptaan. Terus kita takut mati, padahal siklus mati dan hidup itu 24 jam di dalam tubuh kita, regenerasi sel, bernapas. Saat kita mau mengamati, kelahiran dan kematian terjadi, sudah terjadi dan telah berlangsung. Penciptaan itu sumbernya menciptakan dan yang diciptakan itu terus berlangsung. Maka suruh mati sak jroning urip itu mengamati, karena siklusnya di situ. Tidak ada terbatasi, itu sedang berlangsung terus dan telah terjadi. Telah terjadi tubuh, tapi ini sedang berlangsung untuk mengalami regenerasi terus dalam sel. Lah kita didoktrin bahwa kita akan mati pergi ke tempat lain, kemana Anda akan pergi? Dan orang yang ada di sekeliling kita, itu pasti menyisakan kumara. Atau dalam bahasa India, itu runanu banda, ada bau. Semakin pelik, keotik, ketika dia hidup dan menjelang mati, baunya itu semakin tidak enak. Jadi kalau ada bau wangi, jangan ngomong itu hantu, itu justru roh yang paling bagus kualitasnya ketika keluar. Yes. Cuma kan film sekarang ngetrennya wangi, itu Badarawuhi, itu doktrin yang sangat. Ya. Bagus. Kita harus menyapa. Kita harus menyapa. Kalau enggak gini, kalau bawa wangi, oh Ayang datang. Kayaknya gitu. Aduh, thank you. Betul. Gitu, ya. Apa? Oh, ya. Setelah ini ya. Gong itu masuk di peradaban ya. Jadi ketika di abad 5-6 Taruma sampai ke Ratusima, yaitu Huling gitu ya, disebut orang Cina Huling atau Kalingga. Kita sudah memiliki kecerdasan untuk menciptakan berbagai macam bentuk-bentuk arsitek, bentuk-bentuk teknologi ya, yang akhirnya diaktualisasikan menjadi gong, keris. Salah satu yang dari logam. Jadi ada benih metalurgi pertama. Tuh. Jadi keris itu adalah teknologi penghantar dan memori penyimpan database, juga penangkap sinyal dan pengkodifikasi energi. Keren ya? Jadi kita harus tahu itu. Jadi saya menyarankan kepada saudara-saudara saya yang masih mengambil pusaka, wah ini disedot gitu, diambil, jangan. Pasti akan terjadi ketidakseimbangan alam. Karena itu di Pasopati untuk mengunci. Misal di situ lempengan tektonik itu lawang gempa dikunci Pasopati, dan itu bahannya nggak sembarangan. Harus meteor, harus disabui inten, diinisiasi berapa bulan. Itu untuk berkaitan komunikasi dengan fenomena atomik dan partikel yang ada di jagat raya. Itu kemampuan leluhur kita. Maka disebut sabda gitu. Dia menyabdakan atau sidikara di dalam keris. Kalau nggak salah ya Pak. Jadi selain benda, maka disebut masterpiece ya, atau tak bendawi ya, intangible gitu. Artinya memang bukan benda yang dia lihat oleh orang-orang, karena memiliki tingkat hierarki berlapis terjadinya keris dan gong. Nah, gong ini memiliki dua laras, pelok dan slendro. Untuk nyetel vibrasi jenengan itu, nata susunan saraf, bahkan mengangkat batu dari bawah sampai ke Candi Boko, itu bukan jin, tapi memainkan intonasi musik, vibrasinya kan, dan itu terangkat batu itu ke atas. Tapi kita kehilangan sense password ini. Dan saya masih banyak mengumpulkan itu dan tidak akan saya bagikan dulu sebelum generasi ini siap. Sembrono itu mengucap mantra bisa pindah semua roh-roh yang ada di situ. Pindah ke rumah, nggak suka sama dia. Tapi saya terus menggali, wah keren juga nih. Saya kan mikir, gimana nih proyek ngangkat batu ke atas ini. Ternyata sudah seperti Mas Edi MS itu. Cuma dalam konteks lain. Sangat berdekatan dengan energi. Dalam bahasa tutur,
Itu disebut, wong zaman biyen ki cedak karo bangsa halus. Orang zaman dulu itu dekat dengan makhluk halus. Artinya sangat memahami energi. Gitu. Jadi tidak sembrono untuk bertindak. Karena ini adalah maya tatwa, ini cermin. Apa yang kamu lakukan terpantul. Atomnya sama kok yang bekerja. Tinggal diprogram bagaimana. Baru nanti mengenal teknik mudra, gerakan, postur. Jadi kita punya yoga sendiri namanya pencak silat dan tari. Nah ketika saya menggali, kan praktisi pencak silat. Pencak silat itu bukan untuk bela diri dengan musuh. Bela diri terhadap ketidaksadaran sendiri sebenarnya. Atau serangan pikiran terkutuk kita sendiri, bukan orang. Maka di dalam pencak silat itu tidak boleh emosi. Kamu emosi jatuh. Karena yang kamu pukul adalah emosimu sendiri. Ini salah satu itu mudra ya, yang diambil dari postur metalurgi. Kembali ke keris dan gamelan. Gamel itu artinya adalah instruksi magis. Gamel menjadi penggawean, laku berarti. Melakonkan atau menggerakkan. Apapun yang bisa digerakkan. Jadi dia menjadi pewakil Tuhan untuk menggerakkan seluruh getaran, untuk menciptakan sesuatu. Karena manusia itu adalah ciptaan berikutnya. Manusia ini rupa Allah, manusia ini ide Tuhan. Tapi kita masih dikte Tuhan. Ya kamu konyol lah, kamu itu sudah tak ciptakan jadi ide-ideku, kamu malah nggak berkembang melanjutkan penciptaan. Berkarya dong gitu. Masa minta terus ke aku? Semua sudah tak beri ke kamu loh kalau kamu mau gitu. Tapi kamu masih minta lagi. Dasar lu hamba pengemis. Nah, cara yang diajarkan misionaris itu kita melihat Tuhan itu adalah raja dan kita adalah orang yang tidak berdaya di hadapannya, layak diinjak-injak dan layak dipermalukan atau diremehkan. Biarkan Tuhan itu semaunya sendiri dengan membuat dosa dan lain sebagainya. Lah kalau Tuhan itu berkuasa, lah kenapa nggak nyiptain surga aja itu? Itu kan Tuhan maha semaunya sendiri. Maka Bima itu kan gugat dalam pewayangan. Siapa kok sebenarnya Tuhan gitu? Kok semaumu sendiri menciptakan aku, kadang kamu bikin sedih, kadang kamu bikin ini gitu. Enak aja loh itu. Bima itu keluar dari situ. Jadi ateis. Oke, kembali ke ini ya. Jadi itu kembali ke situ Mas. Saya tanya. Contohnya stupa Borobudur yang paling besar. Oke. Zaman dulu kan belum ada crane ya. Terus dengan musik. Yes, dugaan saya adalah musik selain memang proyek besar, tapi musik untuk mengangkat itu. Wah, gendingnya beragam. Ini aja kan yang baru dimunculkan lagi di keraton-keraton Jogja itu kan ya yang tersisa. Yang lama masih ada yang magis gendingnya itu. Lah kita kehilangan pelaras. Itu yang menyetel logam. Pelaras itu enggak sembarangan. Ya. Disetel pakai mesin itu enggak akan sama. Jepang menguji coba dengan terapan yang sama. Ya. Terus disetel pakai mesin, bunyinya enggak akan sama dengan pelaras manual. Karena berkaitan dengan rasa. Karena orang kita itu berkomunikasi dengan tingkat atomik tadi. Dari wong menjadi wong gitu. Dilaras. Dan ngelaras ada sinden. Sinden itu yang ngelaras karena ada cakra tenggorokan. Tidak sembarangan nyinden itu, alurnya napasnya panjang dan lain sebagainya. Itu karena memunculkan perintah-perintah atomik. Kalau dipikir tuh ada gamelan, kenal, gender, masing-masing punya tone. Tone. Ciptakan tone seperti itu yang pas. Itu membutuhkan suatu Begini. sendiri ya, ketebalan dari metalnya. Artinya tingkat niteni atau pengamatan orang kita tuh lebih tinggi di waktu itu. Hari ini kita tidak mau mengamati. Wong diri kita saja nggak pernah diamati kok. Ya kan? Kita tuh hanya butuh perhatian dari luar, tidak pernah memperhatikan diri kita. Dan ketika sesuatu ini diperhatikan, dia akan bertumbuh dan berkembang. Anak, tubuh, diri, tatap menghadap. Maka Nusantara itu kalau saya ngomong, oh ini aliran kepercayaan, saya kurang setuju sih. Tapi penghayat. Kita tuh aliran penghayat. Bukan hanya sekedar percaya atau menjadi doktrin belief system, tapi penghayat itu menghayati. Sesuatu yang diperhatikan itu akan bertumbuh. Pikirannya hanya disuruh diperhatikan dalam meditasi. Karena pikirannya hanya karyawan dan kesadaran pengamatan ini adalah mandor. Lah karyawan ini seringkali kalau tidak dimandori itu ngawur kerjanya, licik. Pikiran itu begitu sifatnya. Karena berkaitan dengan gravitasi itu. Bisa mensabotase kita. Dan itu bukan setan, itu sistem kita sendiri yang tidak kita kenali, itu anak-anak kita yang include di dalam satu tubuh. Nah kalau pengamatan terhadap diri kita itu ajak, pengamatan di luar itu pasti titis.
Penciptaannya karyanya pasti masterpiece. Nah sekarang PR-nya diajak mindfulness kesadaran, udahlah, ajak balik dulu ke pengamatan ini. Paling gampang ngamati diri sendiri dulu lah. Baru nanti ngomong kesaktian itu. Kalau terhadap diri saja tidak pernah terlibat mengamati, ya kita tidak bisa ngomong sakti. Sakti kita sekarang sakti lemah, sakti egois, sakti kebanggaan berlebihan. Itu tanda bangsa yang dijajah mentalnya itu. Jadinya tahayul, klenik itu Pak. Gitu. Baru, kalau dulu tuh belum ngomong soal filosofi ya. Filosofi itu barulah. Dulu tuh ngomongnya tentang kasunyatan. Jadi seperti ini, fungsional. Migunani, kegunaan. Relevan, faktual, efisien apa enggak gitu ya. Kalau sekarang baru ngomong filosofi. Karena orang lebih seneng itu gitu ya. Karena semenjak mengadopsi sastra-sastra dari India dan lain sebagainya gitu ya. Baru akhirnya difilosofikan. Oh, keris itu filosofinya ini untuk memantapkan saja. Filosofi itu dibutuhkan oleh orang yang tidak pede menjalani hidupnya kok sebenarnya. Kalau kita sudah pede dan selalu jelas di hadap tubuh kita, ya kita tidak butuh filosofi, kita tidak butuh belief system. Jadi belief system filosofi itu hanya sementara saja, jangan terus-terusan, nanti tergantung gitu. Kita akan melekat sama itu. Tapi selama kita tuh terus mengeksplorasi tubuh kita, ini tidak penting. Artinya orang yang tidak pede atau tidak ajak, tidak seimbang di dalam hidupnya, itu butuh filosofi. Kalau setiap hari sudah penuh gairah, ngapain butuh filosofi? Karena energinya terus on. Karena dia mengamati dirinya gitu loh. Tapi kita seneng pakai filosofi karena kemampuan pikiran dan emosi, aktivitasnya itu suka bersandar ke orang, ke Tuhan, ke batu gitu. Kalau kita gulung ke dalam, ikatan ini pecah. Nah, kemelekatan ini terjadi karena kita melihat objek. Nah, karena kita dididik dalam mental yang sangat rendah dan melankoli, objek ini menjadi berhala paling oke. Sebagai pengkompensasi atas ketidakmampuan diri kita dan ketidakmauan diri kita untuk mengolah diri kita. Jadi kita menggunakan benda, Tuhan, semuanya, apapun. Dan akhirnya lahirlah ajimat. Loh, sayang sekali kalau keris ini hanya dijadikan jimat. Sayang sekali. Ini teknologi, jadi tidak boleh tuh. Jadi keris itu kan ada dua bentuk ya. Kalau yang dilihat itu ada namanya deder, itu danganannya itu, deder, begini itu. Itu ketika sudah dibalik begini, jadi jangan sampai Anda menarik bilahnya. Anda harus menarik warangkanya dulu, ngelolosi namanya, karena agar tidak mengganggu getaran yang aktif. Dan tidak boleh begini, tetap harus terjaga. Kalau sampai begini, daya lontarnya kena ke dia, sambet ya, energinya bisa. Apalagi yang bahan lawas itu ditempa berkali-kali lipat dengan bahan meteor. Jadi leluhur tahu alat untuk menyimpan sesuatu yang paling tahan lama itu selain batu-batu tertentu itu meteor dan logam, mineral dari bumi. Walaupun batu meteor itu kandungannya ada di bawah bumi, itu paling awet dan tidak perlu inisiasi berkali-kali. Sekali didek itu atomnya sangat cerdas menyimpannya itu. Misal di sini keris ini dilihat dulu, dan keris itu juga berkaitan dengan identitas. Tahu ya, dilihat dari looknya, bentuknya itu, ini priayi apa bukan gitu ya, ini orang apa atau bukan gitu loh, itu sudah ada identitas. Jadi sebelum kita menanyai kamu kerjanya apa, lihat kerisnya, wah ini pasti orang gitu, jadi akan menghormati. Status bisa, status sosial. Nah tapi sebagai daya lontar. Jadi orang-orang kita tuh tahu, tidak semua orang itu akan mau mengolah dirinya, dan dia pasti akan mengalami siklus fluktuasi. Nah, untuk untuk menangkap pesan dari semesta, ya, atau pesan dari Tuhan, dia menggunakan pas, alat namanya keris. Jadi agar selalu dipakai, biar eling. Karena keris ini menempel dan sudah diinisiasi, dia akan mengaktifkan cakra kita, walaupun kita tidak laku apa-apa gitu ya. Jadi 24 jam sinyal Tuhan itu bisa kita tangkap karena kerisnya di sini, seperti HP. Server. Mas mau tanya, kalau tentang menurut Mas Tunjung, bagaimana pandangan Mas Tunjung tentang primbon? Oke. Primbon itu kan seperti kayak sudah dideterminasi ya, kalau kamu lahiran begini, terus kamu begini, misalnya, itu gimana? Ya, kita harus tahu bahwa kita ini diperangkap oleh planet.
siklus planet kita itu menstrukturisasi tubuh kita. Maka kita diperangkap oleh planet. Ini paling gampang begini. Oke, siap. Jadi tadi ya ada Sukmo Sayekti, ya, ada Sukmo Sariro gitu, ada Sulo Sariro, ada Badan Sariro. Oke, ini mungkin kalau di tradisi yoga ada Anomaya Kosa, Pranomaya Kosa gitu ya. Tapi ini ada sedikit perbedaan. Sukmo Sariro, Sulo Sariro, Badan Sariro. Oke, ini terikat. Seharusnya dalam satu kesatuan. Badan Sariro ini dibentuk dari seluruh struktur. Tanah, angin, api, dan pecahan bintang ya, karena ada di tanah ini. Ya. Terus membentuk Badan Sariro, ini tubuh. Oke, tubuh ini akhirnya membentuk struktur saraf. Maka saraf itu dibentuk dari angin dan air. Saraf kita itu dan dilumasi oleh seluruh oil, minyak. Baru membentuk density, kepadatan. Berkaitan dengan Suloka Sariro, ini adalah reaksi kimia dalam tubuh. Kimia dalam tubuh ini menentukan cara berpikir dan emosi Anda. Namanya Sukmo Sariro, psikologis. Jadi ini struktur psikologis. Terdiri dari pikiran dan perasaan atau emosi. Nah ini tiga ini harus seimbang. Saat ini oke, terjaga, diberdayakan, ethernya bagus, oksigennya bagus, terus merawat cara makan, cara berpikir dan cara merasa itu pasti bagus. Dipastikan terjaga. Nah ketika ini sudah seimbang, berarti ini seperti HP, kemampuan dia untuk menyerap knowledge atau pesan itu bagus. Nah siapa yang menyampaikan pesan, sinyal pesan, kesadaran disebut Sukmo Sayekti, ini berada di jagat raya. Dan ini tidak terikat oleh struktur materi planet. Nah planet kita ini kalau disemak isinya ya 5 itu. Ether, angin, ya ether itu atau disebut kahuripan, angin atau udara, tanah, ya api gitu. Terdiri dari itu, terikat di 3 ini. Jadi kita terpenjara oleh siklus planet. Disebut primbon atau astrologi. Pasti variabelnya itu bisa berganti saat Anda menentukan ini. Yang tidak terikat oleh 3 ini dinamakan kesadaran. Oke? Ya, ini disebut kesadaran. Oke? Nah, kesadaran ini berada di mana? Kesadaran ini. Kesadaran ini adalah dialiri seluruh aliran energi besar. Dan energi ini berimplikasi ke dalam. Saat kita memberdayakan energi yang mengalir melalui badan, ada cakra-cakra, kita meledak, jerat sampai ke kesadaran ini. Kalau kita sudah mekar dalam, planet itu tidak bisa menggenggam kita. Karena kita adalah ilahi itu sendiri, kita adalah energi itu sendiri, dan disebut kesadaran. Ini disebut mokso. Oh, mokso tuh Sebenarnya kalau kita kembali ke fitrah kita, harusnya kita tidak dinaungi oleh dogma atau doktrin dari Taitupatsu, astrologi dan lain sebagainya. Itu Oke. Begini. ya karena itu kan Ya tadi melampaui. Ya ini sebenarnya karma. Karma itu ini, 3 ini. Ya. Tersusun dari apa aja? Elemen, atom, DNA, leluhur, semua partikel sampai ke sikap, perilaku dan pola leluhur. Ada 8 memori yang menentukan karma kita. Disebut ikatan. Jadi ada karma leluhur, karma perilaku. Maka saya bilang, jangan menyumbang lagi bangkai yang jelek di tanah ini atau dipakai oleh generasi berikutnya. Kamu menyumbang bangkai yang jelek. Sumbanglah tanah yang bagus, jangan terkontaminasi macam-macam. Setidaknya begitu. Gitu. Nah, kalau nanti di sini leluhur mengerti energi. Energi itu memiliki muatan-muatan yang disebut string, anima gitu ya. Lembut ya. Dipecah lagi ether itu ada string, ada anima. Dan itu bagi orang Jawa disebut kecerdasan suwung. Disinilah tidak ada lagi ikatan ini. Nah kita itu terpenjara ini. Nah siklus yang disebut reinkarnasi itu cuma berputar di area ini.
Tapi siklus putar itu namanya cakra manggilingan. Memang jagat itu selalu melakukan pembaruan dan pengulangan. Tapi kita jangan berulang-ulang terus. Di dalam siklus putar itu kita harus menjadi mekar baru transformasi untuk menembus kebebasan moksa yang disebut ketanpa batasan. Saat pengalaman moksa atau tanpa batas itu masih berada di dalam tubuh, ini disebut mukti. Mukti itu artinya adalah oneness di dalam tubuh, dia mengadakan sukacita terus-menerus. Karena berusaha menjaga poin-poin tubuhnya ini diolah. Jadi leluhur itu mengerti bahwa tubuh ini adalah media untuk diolah. Agar energi ini alirannya mendorong kita untuk selalu pecah ke atas, bebas dari samsara ini. Nah, siklus planet itu berada di 3 tubuh ini. Karena terhimpun dari cara makan leluhur kita, menghirup, mendengar, terkena matahari, itu menstrukturisasi jabang bayi berikutnya. Anak gitu. Berarti kita kan terkena memori dari planet ini melalui makanan apa yang dihimpun oleh leluhur kita sebelumnya. Ngerti ya? Nah, kita harus terbebas. Terbebas itu bisa terjadi di dalam. Hanya di dalam diri kita ini seluruh fenomena pengalaman itu bisa kita alami saat kita mau mengelola tubuh kita. Karena biar energi ini menggenangi tubuh. Berarti Mas, kalau ada orang bilang misi jiwa itu dibawa oleh astrologi, berarti nggak benar kan? Gini, bukan nggak benar, ya. Jadi ada kebenaran sementara. Bukan yang mutlak gitu. Yes. Tergantung level gitu. Yes. Ini level syariat. Betul. Maka kita ngomongnya level kesadaran. Ya. Semakin kesadarannya mekar, semakin tidak terikat, terlepas. Gitu. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Ada orang yang tidak tahu, dan dia butuh pattern. Banyak bukannya ada. Ada orang yang tidak tahu butuh pattern untuk melangkah. Oke ya. Jadi butuh pattern untuk melangkah karena ketidakmauannya menatap dan mengamati dirinya sendiri. Maka dia butuh otoritas di luar. Tolong dibaca dong aku. Tapi seringkali hanya menambah pembenaran. Lah ini malah nggak naik level. Karena mengkompensasi kerapuhannya sendiri. Egonya sendiri. Maka seringkali saya, ya ini bagus, oke, ya sudah sekarang amati dirimu ya. Itu lebih oke. Gitu. Nggak masalah. Itu teknologi kok. Primbon itu teknologi. Jadi dulu untuk membaca siklus alam, karena adanya untuk navigasi, siklus tanam, siklus panen, siklus apa itu ya. Nah sekarang dijadikan untuk membaca diri. Nah disitulah rusak ketika 200 persekian kita di VOC kan, kita diajak untuk menjadi bodoh. Nah, hal seperti ini diambil sedikit-sedikit. Jadi orang dari pelancong dari atas angin datang, tidak paham secara holistik, ngambilin dikit-dikit, bikin teori baru. Ya primbon, weton itu jadi human design dan lain sebagainya itu. Karena demix-mixnya dari tidak masalah, itu untuk pattern aja. Itu hanya pemetaan. Pemetaan aja. Dan itu mungkin jadi ada kebenaran sementara, dibutuhkan. Belief system, kepercayaan dan lain sebagainya dibutuhkan, tapi sementara. Karena hidup itu menawarkan perubahan. Hidup itu menawarkan perubahan. Artinya seluruh kehidupan ini berevolusi. Jadi mengikuti tatanan alam sesuai variabel-variabel semestinya. Tapi ingat, hanya manusia yang bisa transformasi di dalam siklus evolusi. Hanya manusia yang bisa melompat lebih dari makhluk yang lain untuk menjadi apa yang dia inginkan. Bagi saya, karma yang paling berbahaya itu justru belief system itu. Kalau yang lain ini sudah ada fungsinya. Cuma kan kita memberikan judge bahwa ini jelek, ini baik. Kalau saya meleburkan aja, karma baik jadi berkat, karma buruk jadi pembelajaran, semua berfungsi. Belief system inilah yang menjadi masalah. Kalau jenengan, pas ini gara-gara karma burukku toh. Terus saya kadang-kadang akan bilang, bukan karena karma burukmu, karena ketidakmauanmu untuk melihat dirimu sendiri itu.
Kalau kamu melihat dirimu sendiri, mengamati dirimu sendiri, kamu pasti akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Daripada nyaman untuk dibaca, nyaman untuk dijelaskan. Nah akhirnya kita butuh, mohon maaf ya, butuh konsultan, butuh ini, butuh Tuhan, butuh sandaran. Itu karena ketidakpedean kita, karena kita tidak mau menatap diri kita secara intensif. Jadi membaca itu boleh, dibacakan boleh, untuk merestrukturisasi nalar. Kalau hanya bernalar ya, tanpa mencoba untuk mengalami, tidak akan terjadi perubahan secara optimal. Gitu sih menurut saya. Ini kan nanti supaya suatu free will. Jadi ibaratnya kalau ada sinyal Tuhan, kalau ada hal-hal yang bersifat tidak bagus atau rendah atau keotik di dalam pengalaman kita, itu tanda ada alat-alat di dalam tubuh kita itu yang korslet gitu aja. Karena seperti HP ini kok di sini ada wifi nggak bisa nangkap, ini ada masalah. Jagat raya ini memberi sinyal melalui sukma sayakti, ada kesadaran agung. Kesadaran agung itu ketika tersetel ke dalam tubuh kita, kalau alatnya itu terberdayakan, kerjanya bagus, softwarenya diperbarui terus, yang di setel itu pasti pengalaman-pengalaman yang pemberdayaan, kebahagiaan, kegairahan hidup, sukacita, kelincahan, ya, dan penuh syukur dan selalu baru di dalam kehidupan. Berarti kan bagus tuh cara menerjemahkan. Tapi kalau alatnya nih korslet, dari dalam sudah Anda itu menindas diri Anda sendiri dari dalam. Contoh, bisa jadi Indonesia dijajah itu karena tertindas dari mentalnya sendiri loh. Karena adanya virus masuk, karena antibodinya yang rusak. Kalau kita sadar antibodi bagus, ya tidak mungkin kita dijajah. Kita nggak akan mengundang penjajah. Jadi kita ini yang bermental hamba yang ingin dijajah dan ingin dijamah. Gitu. cerminan Indonesia yang punya Yes. mencerminkan itu. Yes. Jadi di saat Majapahit lengser, kita ini galau-galauannya terus-terusan. Ya enggak? Kurang lama dijajah. Galau ya, galaunya terusan. Jadi berada di siklus melankolia tadi, depresi, psikosolia, trauma itu berlebihan. Tidak segera move on atau bangkit. Nah, maka vibrasinya menarik orang untuk datang gitu loh. Ya semakin parah sampai ke sini. Kalau jadi saya itu mentolerir. Kalau sampai di sini, ya misal kayak Viking gitu, sampai sini oke sih, ya bangkit. Sini Indonesia itu di sini. Maka hashtag saya itu save NKRI kembali ke Nusantara. Artinya bukan kembali menjadi monarki, bukan. Kecerdasan itu harus digali lagi, cara-cara yang relevan itu. Intinya begitu. Itu ngomong spirit ya, spiritual. Berarti kalau ada lost generation udah Yes. ada berapa? Udah ada berapa ratus? Nah, jadi keris tidak hanya sekedar filosofi, tapi keris adalah alat untuk mendeteksi kehidupan. Kita mau memilih seni seperti apa untuk menjalani hidup kita, itu ada di keris. Oh, kerisnya Bapak ini karena hidup ini dia memilih ini yang cocok. Dan akhirnya mahar keris itu bukan karena dia itu masterpiece, tidak bisa dihargai secara bendawi. Jadi zaman dulu untuk menjual keris, ya itu tergantung sama orang. Dan dirahasiakan harganya, tidak boleh diceritakan ke yang lainnya. Dia dengan keris yang sama, jenengan bisa beri 10 juta. Ini, wah di saya saja bisa 1 juta. Itu bukan soal itu. Soal feel. Ada orang membeli barang itu karena dia menghargai barang itu agar ketika saya pakai itu selalu bernilai, memantik diri saya untuk selalu bernilai dan mulia. Tapi ada orang yang meremehkan ini barang ini bisa harga segini, ya kamu akan menjadi murahan karena vibrasi barang ini akan menjadi murah. Kamu akan menjadi orang yang murahan juga. Kalau tadi dibilang bahwa keris itu misalkan model ini menggunakan adalah ke si pemiliknya ya. Tapi kalau dia kolektor gitu, Itu kaitannya art, seni, kemareman. punya banyak macam gitu. Kemareman itu art, itu kaitan seni. Ya tidak masalah. Cara untuk menghargai keris ya saat ini satu-satunya koleksi gitu. Ya. Asal muasalnya itu gimana sih? Kenapa dipakai? Kan seperti itu keris. Dipakai untuk seperti apa? Maksudnya di pembuatan daripada awal mula Navigasi. navigasi. Untuk deteksi alam, untuk mendeteksi mana ada sumber mineral, tempat ini berbahaya enggak. Jadi sebagai alat untuk mendeteksi, ya kayak HP lah. Prinsipnya kayak HP. Untuk komunikasi. Jadi ada keris-keris tertentu, misalkan yang berbilah dan berpamor tertentu itu bisa untuk telepon jarak jauh.
komunikasi di keris itu. Telepati, alat telepati. Tapi gimana operatornya kan ya, tergantung operator. Berarti kan ada ilmu untuk mengoperasikan kan begitu. Nah ilmunya ini yang hilang. Akhirnya jadi kodam-kodaman, ini ada kodamnya gitu. Ini ada kodamnya gitu. Ketika ini ada kodamnya atau apa ya budaya baru ini ngaco gitu. Akhirnya kita bilangnya itu ada jinnya. Gitu. Apa? Akhirnya kita bilangnya itu ada jinnya, ada apa, ada penunggu dan lain sebagainya. Gitu. Karena mereka tidak kreatif, jadi cara untuk menjejali kita ya dijin-jinkan begitu. Oh ini dibikin jin, ini peninggalannya Sulaiman bisa begitu. Dari Borobudur ya tidak bisa seperti itu. Itu pasti ada proses, komitmen, tingkat kemampuan tingkat tinggi itu, kesadaran kesabaran yang bagus. Enggak hanya langsung jadi kun fayakun itu. Enggak ada, perantara itu enggak ada. Mulainya gimana Pak? Cara operasinya? Ya untuk apa dulu Bang, fungsinya banyak sekali keris ini. Kita dapat apa? Proyeknya jadi. Keluarga. Proyeknya jadi. Nggak tahu kan? Kita cuma Jadi keris itu juga bisa membaca siklus alam. Artinya derivasinya juga bisa membaca siklus politik, siklus peralihan kekuasaan. Contoh keris setan kober. Itu yang paling fenomenal dan paling ngeri. Karena keris setan kober ini keris yang ditarik oleh orang-orang yang ingin membalas karma. Membalas karma. Betul. Jadi ada namanya Aryo Penangsang, pernah dengar? Dan dia bertempur dengan Danang Sutawijaya dan Joko Tingkir. Yaitu paling fenomenal. Jadi sisa terakhir Empu Majapahit, ini penutup ya. Cerita terakhir Empu Majapahit itu ada dua empu yang handal, namanya Empu Supo dan Empu Rahtau. Kedua ini adalah sisa empu yang masih mewarisi bisa menempa keris handal. Jadi Empu Supo itu melahirkan keris Nogrososo Sabu Inten, keris Sengkelat. Nah ternyata ada Empu Rahtau yang dia mendeteksi jatuhnya Ndaru Kolobendu itu meteorit di abad 15-an masuk 16. Itu jatuh di Rawapening. Ya, Semarang. Ketika jatuh bang itu, dia mengambil itu bersama muridnya. Ditempalah berapa? 40 hari 40 malam. Ditempalah keris itu. Maka sekarang ada namanya Poso Patang Puluh Dinoan. Itu sebenarnya mengingat itu dan dijadikan nama pasukan elitnya Mataram itu, pasukan Patang Puluhan. Dan pada waktu itu keris Rahtau ditempa menjadi keris setan kober. Tapi Sunan Kalijogo itu sudah mendeteksi akan ada huru-hara kedua atas dendam terbunuhnya ya bapaknya Aryo Penangsang, yaitu Pangeran Kinkin. Pangeran Kinkin ini saudaranya Trenggono dan Ratu Kalinyamat yang seharusnya mendapat warisan tahta pada waktu itu adalah Pangeran Kinkin, tapi dibunuh oleh siapa? Ya Trenggono. Nah sebenarnya dari perspektif lain Aryo Penangsang itu tidak salah. Kebetulan dia didukung oleh aliran skip ya nanti Wahabi di waktu itu. Jadi ditumpangi oleh aliran Wahabi, disebut aliran Putihan. Yang akhirnya menyerang aliran Abangan. Karena Joko Tingkir ini muridnya Sunan Kalijogo, ya di Wijaya itu, dan Aryo Penangsang itu muridnya Sunan Kudus. Kedua ini berbeda aliran, ini mazhabnya beda. Ini satu Ahlussunnah wal Jamaah, satu Wahabi. Ya. Peranglah dia, ditunggangi dendam itu. Tapi Sunan Kalijogo mendatangi Empu Rahtau, jangan kamu teruskan bikin keris itu. Karena saya mendeteksi akan terjadi huru-hara besar dan pertumpahan darah besar. Karena ada orang yang berkobar untuk bertemu si keris itu. Terus apa jawabannya Empu Rahtau? Saya berkarya karena Dewata itu menyuruh saya. Karena buktinya Ndaru itu jatuh. Jadi karma memang harus berjalan. Jangan perlu disembunyikan. Jadi emang harus Iya. Jadi saya hanya berkarya karena ada yang mengutus saya untuk bikin keris. Ketika keris itu jadi, keris itu panas, diinisiasi oleh si Empu Rahtau. Empu Supo datang. Bagaimana ini? Karena gandengan. Karena si Aryo Penangsang itu bertapa di Gunung Merbabu. Itu juga mendapatkan wisik bahwa dia akan mendapat keris sakti. Gitu. Kerisnya namanya keris setan kober. Belum namanya setan, disebut setan kober. Itu karena Empu Rahtau itu ketika menginisiasi itu memasukkan seluruh arwah ya, kumara atau arwah aliran Siwa Buddha
yang dibantai oleh arena Islam Putihan itu pada waktu itu di era Pajang itu, arwah gentayangan itu dimasukkan di keris itu, ribuan yang dibantai. Jadi ada dendam Siwa Buddha, keturunan Majapahit. Berdirilah keris itu terbang, namanya Serawangan, meng itu pas duduk di depannya Arya Penangsang. Jadi keris itu mencari bendarane dewi, mencari tuannya sendiri, karena sama Arya Penangsang sifatnya panas, kerisnya panas, vibrasi, law of attraction. Ketemu keris itu dan tidak tertandingi, bayangkan itu. Baru Sunan Kalijaga mendatangi Sunan Kudus, itu muridmu ya, tolong dikasih tahu, kalau enggak ini akan berbahaya. Tapi apa jawabannya Sunan Kudus? Ya saya kasih tahu. Tapi Arya Penangsang, apa salah saya membalaskan dendam ayah saya yang dibunuh tanpa salah? Dia nyerangnya adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir ditemui Sunan Kalijaga. Kamu tidak perlu menumpahkan darah karena kamu itu adalah putra mantu. Kamu itu mantunya Trenggono, bukan anak kandung. Jadi kamu tidak perlu perang. Sama Sunan Kalijaga di tracking. Coba tak cari paslapnya yang sesuai siapa yang akan perang sama Danang Sutawijaya. Anaknya Ki Ageng Pemanahan itu. Jadi di era Majapahit, soulnya Arya Penangsang itu punya hutang pati dengan soulnya Danang Sutawijaya. Karena keluarganya Ki Ageng Pemanahan pernah dibantai oleh keluarganya Arya Penangsang. Nah saatnya hari ini naasnya Arya Penangsang itu. Kalau kamu yang maju, kamu kalah. Setan Kobor ini tidak main-main. Kiai Sengkelat, Naga Sasa Sabu Inten tak akan menandingi. Karena itu adalah wakil navigasi karma gitu. Baru Danang Sutawijaya suruh perang. Dan di tengah sungai, namanya Kali Opak. Kali Opak itu di arah Magelang gitu ya. Dulu nyebrang ke sana. Sunan Kalijaga bikin skenario gitu. Ki Ageng Pemanahan, nanti kamu teriakin saja Arya Penangsang biar dia emosi. Kalau dia emosi pasti tertembus tubuhnya. Tapi kalau dia nggak emosi, kamu yang kalah. Anakmu sudah jadi korban. Teriakin saja, hujat dia. Tapi sama Sunan Kalijaga, Arya Penangsang minta restu. Kanjeng Sunan, saya mau perang untuk membalaskan dendam ayah saya. Apa jawaban Sunan Kalijaga? Kamu berpuasa dan kamu tidak boleh emosi ya. Kalau kamu emosi, di dalam nujumku kamu akan mati. Tapi apa jawabannya Arya Penangsang? Kalau saya mati, seberangkan arwah saya untuk memasuki surga yang baru. Saya ingin ketemu ayah saya itu. Jadi ini wise semua. Jadi Sunan Kudus datang. Gimana? Sunan Kalijaga, saya akan membuka kabar bahwa muridmu akan mati. Selama kamu tidak bisa mengajari dia untuk tidak menjaga emosi, dia akan mati. Wah, Sunan Kudus dipeluk, kamu jangan perang. Kamu ini akan meneruskan pondok pesantrenku itu. Kamu akan jadi nanti pendemo ganti presiden. Jangan mati, kamu kader yang bagus kamu itu, penggantinya Habib Rizik kamu. Pada waktu itu sudah ada. Baru ketika masuk, ya baru terus Sunan Kalijaga itu bikin skenario. Ki Ageng Pemanahan dikumpulkan, Joko Tingkir disuruh berdoa. Malamnya Arya Penangsang itu mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir. Tapi karena Joko Tingkir itu dilatih Sunan Kalijaga itu sabar, ditusuk keris itu enggak kena. Dipegang tuh kerisnya sama Joko Tingkir. Ini siapa yang nyuruh? Arya Penangsang. Oh ya udah kembalikan. Bilang saja bahwa tugasmu sudah dilaksanakan. Ya marah Arya Penangsang itu. Seperti diremehkan kan? Baru terjadi serangan di Kali Opak. Terus di skenario lagi sama sih Sunan Kalijaga. Arya Penangsang tuh pasti gaya dia naik kuda namanya Gagak Rimang. Kuda jantan yang penuh nafsu. Carikan kuda betina. Jadi pasukannya Ki Ageng Pemanahan sama Danang Sutawijaya harus kuda betina. Jadi Sunan Kalijaga itu dalang pada waktu itu. Memang cerdas beliau. Ketika di Kali Opak, suruh ke sungai. Terus dipanggil tuh Arya Penangsang, kalau kamu perang jangan di atas kuda. Itu Sunan Kalijaga. Turun ke sungai, biar hatimu tuh dingin. Tapi Arya Penangsang juga dikasih tahu untuk mendinginkan hati kan. Ki Ageng Pemanahan sama. Nanti kamu dari pinggir kamu teriakin ya, biar dia marah gitu. Iya kan susah, kan ini hukum karma. Jadi seni, akhirnya seni perang gitu. Mana yang akhirnya nggak eling gitu ya. Yang nggak eling ya dia kena gitu, apes gitu. Karena Sunan Kalijaga itu fair. Dia nggak mau ada dosa belas juga enggak. Dia membela semuanya. Karena terjadi dari karma masa lalu dan ruwet kok. Ya harus ditata ini.
Ya gimana? Ya pokoknya hujat aja, olok-olok semaumu, seluruh pasukan itu selain Danang Sutawijaya biar di pinggir. Terus teriaki hujat sampai dia tuh panas. Disalami tuh sama Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, apakah saya akan memenangkan pertempuran hari ini? Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ya. Terus dalam hati, kamu menang karena kamu terbebas dari tubuh yang penuh angkara murka. Mati kan berarti itu. Nah ketika perang tempur dikalah terus, jadi diteriaki dari pinggiran sungai Opa, saya semakin marah, semakin lemah. Nah keris Arya Penangsang ini ngenai dirinya sendiri, set gitu kan, si tombak Kiai Pleret itu ususnya kan terburai tuh, tapi nggak mati karena punya rawa rontek. Lah kerisnya kan ada di sini tuh, si setan kober. Nah ini usus yang terburai, konon ceritanya begitu, dilangkit itu, digulung di kerisnya itu. Nah itu makanya kalau nganten lanang atau laki itu pakai ronce melati itu melambangkan gagahnya kayak Arya Penangsang gitu loh. Jadi ususnya dicantol kayak keris itu, disatukan. Danang Sutawijaya itu kalah. Terus Sunan Kalijaga itu bilang, gak usah ngelawan. Teriaki saja dia suruh nyabut kerisnya itu. Ayo cabut keris, ayo. Cabut kerismu, cabut. Dicabut sama Arya karena dia orangnya panas sabaran, cabut putus, mati dia. Nah kerisnya akhirnya terbang, feng. Nah sekarang berada di Gondosuli yang ada di Gunung Lawu itu. Nah ketika di situ ditenggelamkan sama Empu Supo untuk mengunci lahar Gunung Lawu. Nah konon Gunung Lawu itu tidak akan pernah meletus karena laharnya dikunci oleh setan kober dan sempat diambil oleh Pak Harto melalui Butin. Tapi saya rasa pada waktu itu nggak berhasil. Karena keris setan kober itu ada 8 seri. 8 kalau tidak salah ya, ada 8 seri. Yang pegangannya Arya Penangsang itu ternyata bahannya sama seperti kerisnya Empu Gandring yang pernah membunuh Empu Gandring melalui Kenaro itu. Jadi keris ini hidup terus. Jadi atom ini sekali diprogram dia hidup terus. Dan Sunan Kalijaga tahu cara meredam Pasopati balikkan ke lahar panas biar dia kembali ke asalnya gitu loh. Nah setelah itu akhirnya Pak Harto mendapatkan topengnya Mahapati Gajah Mada jadi 32 tahun berkuasa itu dipinjam di Bali. Di Bali, di Raja Bali. Ada bendarialnya. Apa? Ada bendarialnya. Ada. Topengnya itu. Ada di Bali masih dibawa Raja Ubud kalau tidak salah. Disimpan di sana. Kalau keris setan kobernya ini sudah lenyap. Udah lebur sama. Tapi pamornya ada, maksudnya getarannya masih ada. Makanya pasukan Patang Puluhan Mataram gitu ya, sebelum dia perang, dia masuk ke Gondosuli, digembleng untuk mengakses setan kober. Tapi menurutku ya Sunan Kalijaga ini yang akhirnya memutus rantai karma lah, menurut saya. Sebenarnya yang diutuskan 2 tuh, 3, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar. Tapi karena Syekh Siti Jenar itu seperti Ahok, dia nggak sampai tujuan itu. Siti Jenar tuh, waduh itu paling berani sendiri. Seperti Mbah Saeno itu. Jadi dia ngomong itu ke Dewan Wali, ke kaum kadrun itu ya belak-belakan gitu. Terus dia bilang, loh Siti Jenar kamu itu kan dulu wali 10 dipecat gara-gara kamu itu sesat. Lah sesat saya apa? Di mana sesat saya? Kamu itu mengingkari Allah. Mana bisa jika seluruh jagat raya itu adalah Allah, mana mungkin saya tersesat. Kamu itu ngawur. Kamu yang ngawur. Gitu. Terus saya sih bilang, kamu tidak mengajarkan syariat, kamu tidak sholat, kamu membuat orang-orang awam menjadi sesat. Lalu sholat itu apa? Gitu. Kamu tidak membawa sholat ke masjid, kamu tidak mau kumpul di Masjid Demak. Masa Tuhan itu tak sembah harus tak bawa ke masjid? Katanya tidak jauh dari urat leher. Ngapain tak boyong sana sini? Selama saya di sini, inna sholati wa nusuki, saya eling, ya saya menghubung ke Tuhan gitu. Itu namanya salat daim. Nah, Sunan Kalijaga maju. Jangan begitulah. Kalau kamu tuh orang yang tahu melampaui kesadaran itulah, orang awam kan tidak tahu. Ya seharusnya kamu jangan begitu. Loh kamu kan percaya Tuhan. Tuhan punya kuasa. Salah sendiri dia bikin orangnya bodoh umatnya kan itu. Jadi dialognya Sunan Kalijaga tuh sama saya itu tingkat tinggi. Gara-gara Sunan Kalijaga akhirnya mundur, dipeluklah Syekh Siti Jenar.
aku sudah ngasih tahu kamu, tapi kamu dibutuhkan untuk peradaban ini. Tapi kamu nggak mau. Saya ngomong kebenaran. Saya nggak mau ngomong kebaikan, kebenaran. Kebaikan itu berbaur moral. Itu lemah. Itu drama masyarakat yang melo. Jadi saya memeluk kamu, baru Sunan Kudus. Ais bunuh aja lah, nggak bisa diatur. Itu sih, itu ya. Kira-kira dari saya mungkin yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Nggih, rahayu saking kuwati. Siap. Lagi intermittent fasting. Saya kalau ngobrol ini nggak bisa.